Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurhaliza dengan NIM 12007165. Baiklah, di sini saya akan menguji dengan trik analisis regenerasi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Penelitian saya itu berjudul pengaruh return on asset X1, return on equity X2, dan price earning ratio X3 terhadap terhadap harga saham Y pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja bagian pertama kita buka aplikasi SPSS, lalu kita ke variable view. Di sini itu ada 6, name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, align, measure, sama row. Jadi di name itu kita isi X1, lalu bawahnya itu X2, dan di bawahnya itu X3, lalu di sini itu kita isi Y. Setelah itu kita ke label. Di label kita isi yang data penelitian yang ROA X1, ROA X2, per X3, dan harga saham. Jadi di sini kita itu isi ROA X1. Lalu di sini ROA X2. Di sini ROA per X3. Di sini kita isi harga saham atau Y. Oke. Kita ke desimal. Di sini desimal itu 2 angka di belakang koma. Kita lihat X1, X3, X1, X2, X3, dan Y. Di sini X1 itu 2 angka di belakang koma. Lalu X2 juga sama 2 angka di belakang koma, per 2 juga sama 2 angka di belakang koma. Harga saham ini angkanya 0, jadi kita isi di Y ini 0. Oke. Lalu kita ke measure, kita isi scale. Semuanya itu kita isi scale. Setelah di input semuanya, kita ke data view. Oke. Selanjutnya kita tinggal pindahkan data yang di Excel ke SPS. Ini datanya kita copy dulu. Oke. Kita pindahkan ke SPSS. Paste. Kita tunggu. Oke. Baiklah, ini adalah data yang sudah diinput. Selanjutnya kita melakukan regenerasi linear berganda dan uji asumsi klasik secara bersamaan. Kita ke analyze, lalu klik regulation, kita ke linear, muncul variabel
atau tabel kayak gini. Harga saham tuh kita pindahkan ke kolom dependent sebagai variabel terikat. Lalu roa X1, roa X2 per X3 kita pindahkan ke independent. Roa X1 kita pindahkan ke independent. Roa X2 dan per X3. Oke. Lalu kita ke statistik. Di statistik kita centang deskriptif, terus collinearity diagnosis, lalu Darwin-Watson untuk korelasi. Lalu kita continue, kita ke plots, histogram juga dicentang, normal probability plot dicentang. Lalu set reset pindahkan ke Y. Z price pindahkan ke X. Lalu continue. Setelah itu kita oke. Jadi ini adalah output analisis regresi linear sekaligus uji asumsi klasik. Jadi ini proses ya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot menurut Imam Ghazali 2011 halaman 161. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Jadi di sini ada tabel plot. Nih, tabel normal plot organization standardized ratio dependent variable harga saham ini. Titik-titiknya mengikuti garis diagonal karena menurut Imam Ghazali 2011 halaman 161 model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Ini garis diagonal dan ini titik-titiknya. Kesimpulan uji normalitas adalah model regresi berdistribusi normal. Terus yang kedua, dasar pengambilan keputusan uji multikoliniaritas, tolerance, dan FI. F, menurut Imam Ghazali 2011 halaman 107, tidak terjadi gejala multikoliniaritas jika nilai tolerans lebih besar dari 0,100 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Jadi tabelnya itu letaknya di sini. Hasilnya itu yang di tolerans 0,269. Jadi hasilnya tuh lebih besar dari 0,100. Ini nilai fit dan ini nilai toleransnya. FIF lebih kecil dari 10 karena di sini hasilnya itu 3,722 dan di bawahnya juga 3,286 dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, uji multikoliniaritas adalah tidak ada gejala multikoliniaritas. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas Carter plots. Menurut Imam Ghazali 2011 menurut Imam Ghazali 2011 halaman 139 tidak terjadi
heterokedasitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi ini variabelnya ini scatter plot. Ini tabel bawah dan ini tabel di atas. Ini 0, sumbu 0, bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0. Titik-titiknya acak atau random atau tidak ada pola yang jelas. Jadi, kesimpulan uji heteroskedastisitas adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi teknik Durbin-Watson. Menurut Imam Ghazali 2011 halaman 111 tidak ada gejala atau korelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Jadi ini tabelnya, kita akan copy. Ini tabel Durbin-Watson. Kesimpulan uji autokorelasi, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3. Ini K3. Di sini juga ada K3 dan banyak sampel data atau variabel itu 24 tabel deskriptif. Di sini tuh udah ada ya 24 nih. 24 datanya itu udah ada 24. Terus dengan signifikasi 5%. Menyesuaikan K3 berapa sampel data, menyesuaikan jadi di sini udah ada tabel Durbin-Watson yang signifikasi 5%. Jadi di sini kita lihat karena data sampel kita 24, jadi 24. Terus kita ke K3 yang DU, ini udah saya di kolom. Jadi nilai DU-nya itu 1,6565. Nilai Durbin-Watson 1745 itu dapatnya di sini. Nih, 1745. Jadi 4 dikurang DU hasilnya itu 2,3435. Berarti tidak ada gejala autokorelasi. Jadi inilah uji asumsi klasik sudah terpenuhi mulai dari normalitas kemudian multikenaritas heteroskedastisitas dan uji asumsi korelasi. Dasar pengambilan linear berganda keputusan uji T parsial. Berdasarkan nilai signifikasi, menurut Imam Ghazali 2011 halaman 101, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Di sini udah ada variabelnya di
di sini. Tabel signifikasinya berarti itu lebih kecil daripada 0,05. Ini signifikasi dan ini uji T parsial. Kesimpulan uji T parsial, return on asset X1 tidak berpengaruh karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap harga saham, atau Y karena hasilnya lebih besar daripada signifikasi 0,05. Lalu yang kedua, return on equity atau X2 tidak berpengaruh terhadap harga saham atau Y karena hasilnya lebih besar daripada signifikasi 0,05. Price earning ratio X3 berpengaruh terhadap saham karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya mencari dasar pengambilan keputusan uji T parsial regenerasi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Menurut V. Wiratna Sujarweni 2014 halaman 155, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Di sini T hitungnya itu sudah ada di sini T hitung yang 3,245, 1,384 ini adalah T hitung dan seterusnya. Karena T tabelnya itu belum ada, jadi rumus mencari T tabel itu adalah alfa dibagi 2 N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 per 2 dibagi 24. Kenapa 24? Karena N-nya itu 24. Ini N 24. Lalu dikurang 3. 3 itu DF, regression ini DF 3. Lalu dikurang 1 itu sudah rumus, jadi hasilnya adalah sama dengan 0,025 dibagi 20. Hasilnya itu 2,08596 karena kita mengikuti sesuai tabel distribusi uji T. Ini menyesuaikan karena hasilnya itu DF-nya tadi itu 20, terus ini 0,025. Ini hasilnya 2,08596. Ini hasil dari uji T tabel dan hitung. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan uji F simultan regenerasi linear berganda berdasarkan nilai signifikasi. Menurut Imam Ghazali 2011
halaman 101, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Di sini udah ada nilai F, tapi kita ke nilai signifikasi. Di sini hasilnya 0,000. Jadi, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y karena signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan uji F simultan, return on asset X1, return on asset X2, dan price earning ratio X3 secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Dasar pengambilan keputusan uji F simultan regenerasi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Menurut F. Wiratna Sujarweni 2014 halaman 154, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Jadi di sini itu udah ada F hitung, ini yang 16,332 itu adalah hasil dari F hitung. Jadi sekarang kita mencari rumus T-tabel. Rumus T-tabel adalah sama dengan K.2 dibagi K.2 N. K itu jumlah variabel bebas. Lalu N itu jumlah sampel atau data. Terus K dikurang K sama dengan 3 dibagi 24 dikurang 3. Jadi sama dengan hasilnya 3 dibagi 20. Hasilnya itu 3,10 karena kita menyesuaikan tabel DF untuk pembilangan titik persentase disiplin F untuk probabilitas yang 0,05. Jadi di sini itu kita menyesuaikan DFN-nya itu tadi 20. Lalu kita ke angka 3. Mengapa DF-nya bisa 3? Kita menyesuaikan di sini ya. 3 nih, ANOVA 3 di DF. Jadi hasilnya itu 3,10. Kesimpulan uji F simultan return on asset X1, return on equity X2, dan price earning ratio X3 secara simultan berpengaruh terhadap harga saham Y. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Di sini saya juga masih belajar. Mohon dibantu atau diberi saran jika masih ada salah cara atau penggunaan trik analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.